fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babur rabi'u utawi bab kang kaping 4 iku fi fadilati sholati tetep ing dalem nerangake kautamane maca sholawat ala nabiyyi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala usmatur sapa ba'du sahabati setengah sahabat matur li Rasulillah marang Gusti Kanjeng Nabi. Pemature sahabat marang Kanjeng Nabi kepriye? Sallallahu asron liman shalla alaika marratan wahidatan. Hal laka liman kana hadiral qalbi? Qala la. Gang sarartosipun ya Rasulullah, Gusti Allah mugi paring rahmat. Gusti Allah sampun paring rahmat sedasa kali lipat dumateng tiyang ingkang kersa maos sholawat dumateng panjenengan walaupun cuma sepindah. Halaka liman kana hadirul qalbi, napa toh ingkang kados mekaten kala wau dipun paringaken dumateng tiyang ingkang hadir manahipun. Ola paring dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi, la ora. Bal huwa likulli musallin alayya ghafilin. Balik rahmate Gusti Allah paring rahmat marang wong kang gelem maca selawat ing atase ingsun Kanjeng Nabi senajan ta mung sepisan lipet kaping 10 ngono mau den paringake likulli musallin. Tiap-tiap orang yang membaca sholawat alayya kepadaku ghafilin, walaupun ia dalam keadaan lalai. Wa yu'tihillahu amsalal jibal, dan Allah akan memberinya pahala sebesar gunung. Amsalal jibal. Wal malaikatu tad'u lahu, dan malaikat pun juga berdoa untuknya. Wa tastaghfiru lahu, dan malaikat memohonkan ampun kepadanya. Wa amma idza kana hadirul qalbi waqta sholati alayya fala ya'lamu qadra dzalika illallahu ta'ala. Adapun ketika orang yang membaca sholawat tersebut kok dengan hadir hatinya, khusyuk hatinya ketika waktu membaca sholawat kepadaku, maka tiada yang tahu seberapa besar pahalanya illallahu ta'ala, terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ dikatakan bahwasanya seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi sholawat 10 kali kepada siapa yang mengucapkan sholawat untukmu wahai Rasulullah. Apakah itu berlaku bagi siapa saja yang hadir di hatinya? Jadi ketika membaca sholawat tersebut khusyuk dan hadir manahipun. Nabi SAW menjawab, oh tidak. Akan tetapi pahala yang demikian tersebut akan diberikan kepada setiap orang yang mengucapkan sholawat untukku
dalam keadaan lalai. Terus tumrape kula njenengan sami mau sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi walaupun dalam keadaan tidak suci pun akan tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Masyaallah. Ini belum kula njenengan sami yen mengke ngertos manfaatipun sholawat. Sebab setiap sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika wonten keistimewaanipun, wonten manfaatipun, wonten khasiatipun. Itu tentang fadilah dan keutamaan sholawat mungkin nanti lain hari akan kita bahas dan kita tampilkan, kita rinci biar kula njenengan sami dalam kehidupan kula njenengan sami selaku umat Muhammad sayektos untuk membuktikan rasa cinta kula njenengan sami dumateng Gusti Kanjeng Nabi tansah ngadah-ngadahken maoso sholawat. Untuk selanjutnya Allah memberinya pahala seperti gunung. Dados tumrape kula njenengan sami kersa maos sholawat sepisan mawon niku terkecuali diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat dan Allah memberinya pahala kepada orang tersebut sebesar gunung. Masya Allah, Masya Allah. Sedangkan para malaikat mendoakan dan memohonkan ampun baginya. Terus kula tumrape kula njenengan sami mau sholawat punika dilihat dari sisi hadisipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pawon sampun kathah manfaatipun, sampun kathah keutamaanipun langkung-langkung tumraping pribadi kula njenengan sami ingkang kersa maos sholawat. Adapun bila ia hadir hatinya tatkala membaca sholawat, maka tiada yang dapat mengetahui di dalam pahalanya terkecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dados teng mriku kula njenengan sami rasa cinta kula njenengan sami dumateng Gusti Kanjeng Nabi sholawat terus hadirkan dalam hati. Makanya di dalam bacaan sholawat yang menggunakan banyaknya bilangan, seumpami kula njenengan sami mau sholawat ping 300, mau sholawat ping 4444 seumpama. Dan mungkin nanti biar keberkahan di dalam majelis kita juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita juga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin nanti kapan-kapan atau lain waktu akan kita adakan bacaan sholawat secara bersama-sama sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW dan sebagai prasarana ataupun wasilah supados panyuwunan kula njenengan sami dipun kabulaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan bacaan sholawat insyaallah bisa terkabul apa yang menjadi maksud dan tujuan kula njenengan sami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Ingkang cara artosipun sok sinten toh tiyang ingkang kersa maos sholawat dumateng Kanjeng Nabi walaupun cuma 1 kali, maka Allah akan beri rahmat kepadanya 10 kali lipat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus teng mriku jelas tumrape kula njenengan sami setidak-tidaknya semampu-mampunya sak hadire manah kula njenengan sami
dalam keadaan apapun dan situasi bagaimanapun, sholawat ampun ngantos kesupen. Nggih, sambil berjalan bisa, sambil tiduran bisa, sambil bersepeda motor bisa. Insya Allah dengan adanya kelonjaran sami mau sholawat ketika berkendara, insya Allah akan Allah selamatkan kita dari bencana yang akan datang. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam hadis Sahih Muslim, an Abdullah bin Amrin, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, suatu hadis yang datangnya dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, walaupun sholatan cuma satu kali sholawatan, kita membaca sholawat kepada Rasulullah walaupun cuma satu kali, maka di situ dikatakan sallallahu alaihi biha asron, maka Allah akan kasih rahmat kepada orang tersebut 10 kali lipat. Maka dulu ada orang yang bertanya kepadaku, seandainya Pak Ustadz leh maca sholawat punika kala wau boten khusyuk atau dalam keadaan tidak berwudu bagaimana? Sama, insya Allah tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Nah, di sini kita tahu dasar dan hadisnya. Ketika kita membaca sholawat dengan khusyuk, dengan menghadirkan manah kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiada yang tahu seberapa besar pahalanya bacaan sholawat kita yang cuma satu kali tersebut, illallahu, terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzakara Nawawi fil Adhkar. Hadis yang diceritakan dari Abdullah bin Amr bin As tersebut di dalam kitab Adhkar karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Bantani. Wa kullama zadahu tilkan nisbah. Nah, di situ dikatakan semongso-mongso wong iku moko nambahi oleh maca sholawat, zadahu tilkan nisbah, monggo Gusti Allah yo bakal nambahi 10 kali lipat, maka akan diberi kegembiraan, diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperlihatkan tempatnya di surga sebelum ia meninggal. Kalau temrape kelonjaran sami, boten temrape kelonjaran sami, setiap makhluk Gusti Allah arupa menungso niku sadurunge jinabuting nyawa, sadurunge kelonjaran sami adud pun boten iso gerak napa-napa, itu sudah diperlihatkan tempatnya masing-masing. Makanya ada orang yang meninggal ketika sakaratul maut kelihatan rekoso banget, bahkan jidat sampai mengeluarkan keringat banyak. Sebab apa? Setiap manusia yang akan meninggal itu terlebih dahulu sudah diperlihatkan tempatnya masing-masing. Kalau ini min ahlil ma'asi, orang-orang yang termasuk ahli maksiat, maka diperlihatkanlah tempatnya di neraka. Begitu pula orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka dia atau orang tersebut akan diperlihatkan tempatnya di surga. Makanya banyak orang yang meninggal dalam keadaan mesem, dalam keadaan meninggalkan aroma yang wangi, Masya Allah.
Kula saking menika dengan wasilah sholawat insyaallah nanti kula njenengan sami badhe mendapatkan derajat yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum kula njenengan sami sedo sampun dipun semerpaken dipun pirsakaken panggenan kula njenengan sami arupi swarga. Semanten ingkang saged kula teraken menggah panutuping kajian ing dalu punika. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibun ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'ala